Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Green Warrior seluruh Indonesia. Green Warrior yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau menjelaskan singkat tentang apa itu IGIS, apa itu Green Warrior. Nah, ini kita menjelaskannya secara acak rekan-rekan biar bisa dipahami lebih santai dan lebih jelas lagi. Nah, IGIS adalah International Green Investment System, di mana IGIS membuka rahasia melipat gandakan kekayaan dengan gerakan amankan bumi, yaitu layaknya seperti penghasilan yang didapat ketika kita tidur, di mana kita melakukan hal yang seperti ini rekan-rekan. Kita mengikuti polanya seperti ini: tanam pohon, untung jual; tanam lebih banyak, untung jual; tanam lebih banyak lagi, untung jual. Dan pada akhirnya uang yang sedikit bertumbuh menjadi semakin banyak dan akhirnya akan menjamin masa depan kita. Nah, ini polanya seperti ini rekan-rekan. Pohon apa yang ditanam oleh perusahaan? Yaitu adalah pohon jabon. Nah, inilah pohon yang ditanam oleh perusahaan. Pohon ke-11 terbaik untuk konverter CO2. Mampu memberikan oksigen untuk 3 orang. Alhamdulillah, kalau pohon jabon sendiri mungkin di beberapa daerah dianggap nilainya rendah, dianggap tidak laku, dianggap kayu yang paling jelek, tetapi di tangan PT Global Agrobisnis bersama perusahaan kayunya, itu kayunya bisa diolah untuk tujuan ekspor, bahkan menjadi kayu kelas 1. Nah, ini salah satu contohnya rekan-rekan, pabriknya yang ada di Sukabumi seperti ini memproduksi eh, vinir. Kayu jabon diproduksi seperti ini rekan-rekan. Ini rekan-rekan di pabrik vinir perusahaan yang ada di Sukabumi. Pabriknya murni dimiliki oleh perusahaan untuk tujuan ekspor. Nah, nanti videonya bisa dilihat di YouTube untuk detailnya rekan-rekan ya. Nah, untuk yang patah-patahnya, yang jelek-jeleknya, ada pabrik satu lagi. Pabrik Fresh 3000 ton. Nah, ini kayu vinir tadi yang sudah divinir dan patah-patah kita olah menjadi kayu sekelas kayu jati atau kayu yang keras dengan menggunakan mesin press 3000 ton. Nah, ini videonya seperti ini. Ini rekan-rekan owner kita, Bapak Haji Wira Pradana. Beliau alumni dari ITB, usia 34 tahun, asli dari Malang. Menjadi pengusaha atau pebisnis sejak dia masih kuliah. Nah, alhamdulillah mengerjakan proyek ini hingga sekarang. Nah, ini mesin yang digunakan untuk mesin press 3000 ton. Kayu jabon tadi dimasukkan ke mesin sini. Bahkan bisa dilihat mesin press 3000 ton ini. Vinir itu bisa dipress menjadi beton, bisa mentok terus masukkan ke plat seperti ini rekan-rekan. Nah, ini kunci, kemudian dimasukkan ke oven, dipanaskan didinginkan hingga menjadi kayu seperti ini, kayak gitu. Kayu keras, sekeras kayu jati, asalnya dari kayu jabon yang nilainya mungkin dianggap rendah atau dianggap murah kayak gitu, tapi setelah menjadi seperti ini mampu dihargai jadi ribuan dolar atau mungkin di atas 13 hingga 15 juta per kubiknya. Nah, itu rekan-rekan tentang kayu jabonnya. Kemudian jabonnya sendiri diolah oleh perusahaan ini menjadi berbagai hal seperti ini. Kacamata kita juga udah produksi ada, kemudian dari jam,
juga udah ada. Nah, kita juga ada statement ekspornya ya. Jadi kita udah kerjasama ke luar negeri. Eh, apa hasil dari jabon itu kita olah, dikirim ke luar negeri. Nah, yang berikutnya rekan-rekan, yang lebih penting lagi yang harus disimak seperti ini. Kita ini bisa menanam pohon ini dibuat menjadi unik oleh perusahaan itu, di mana menanam pohon merupakan budaya keturunan kita atau apa budaya nenek moyang kita sejak dulu, yaitu di mana kalau orang anaknya mau menikah biasanya menebang pohon, anaknya mau pergi ke kota menebang pohon, butuh buat beli motor juga menebang pohon. Nah, saat ini di kita pun menanam pohon bisa ditujukan untuk apapun, ibadah haji, pendidikan anak, liburan, beli rumah, kendaraan, dan lain-lain. Nah, berapa banyak sih atau biaya yang bisa kita keluarkan untuk ikut serta membeli aset green property di perusahaan ini? Nah, ini penjelasannya, rekan-rekan. Kita menggunakan uang sejumlah 3,85 juta. Ini kafling yang paling kecil, satu kaflingnya dihargai 3,85 juta. Ada 12 pohon, di dalamnya 12 pohon jabon yang usianya sudah 1 tahun ke atas, rekan-rekan. Nah, dengan perbandingan seperti ini, jika uang 500.000 selama 20 tahun kita tabung, itu dalam jangka waktu 20 tahun kemudian hanya terkumpul sekian. Mungkin ada naik bunga beberapa juta. Kemudian yang berikutnya, jika dimainkan atau dimasukkan ke asuransi, menabung 350.000 selama 5 tahun, nah kita di usia 20 tahun kemudian hanya tembus seperti ini. Kemudian didepositokan hanya tembus seperti ini, dan jika dimainkan di kayu, itu bisa tembus dalam 20 tahun kemudian di angka 457 juta. Nah, kira-kira menurut rekan-rekan lebih menarik mana? Simpan uang di bank, di asuransi, deposito, atau di bisnis kayu bersama perusahaan kami. Nah, ilustrasinya seperti ini rekan-rekan. Nah, sebelum saya jelaskan tentang hal ini saya sampaikan bahwa ini hanya ilustrasi untuk membantu menjelaskan bagaimana jika menanam pohon itu menjadi suatu budaya atau dilakukan secara berkelanjutan. Nah, dengan 3,85 juta itu kita memiliki 12 pohon. Kita di sini tidak ada biaya pendaftaran, Anda sama seperti transaksi pembelian rumah. Nah, di sini bedanya Anda ngeluarin dana 3,85 juta itu untuk membeli satu kafling pohon. Berapa jumlahnya? Ada 12 pohon. Nah, 3,85 juta ini 12 pohon pada 5 tahun kemudian itu ditargetkan panen. Artinya ketika diterima dalam pohonnya kan diterima usia 1 tahun, 5 tahun kemudian usia pohonnya itu sudah 6 tahun. Dan diprediksi ketika panen itu mampu tembus 1 meter kubik, di mana misalkan asumsinya harga 1 kubiknya itu 1 juta per pohon atau 1 kubik per pohon. Nah, 12 kali 1 juta, 12 juta kali 70% dapatnya 8,4 juta di tahun kelima. Uang ini sudah ditransfer ke rekening pemilik pohonnya. Tetapi misalkan pemilik pohonnya tidak butuh dana, atau kalau butuh dana silahkan dipakai. Dan kalau mau ilustrasi ini berkelanjutan, ya tinggal nanti uang ini dikirim lagi ke perusahaan, dan terbitlah sertifikat baru dengan jumlahnya 27 pohon di dalamnya. Tahun ke-10 dapat lagi panen 2 kali. Yang ini panennya 1 kali lagi ya, panen yang terakhir, karena setiap kali beli pohon berhak merasakan 2 kali panen, yaitu di tahun ke-5 dan tahun ke-10. Pohon yang ini dapatnya 50%, rekan-rekan, yaitu hasil panennya berapa jumlahnya? 6 juta. Kemudian pohon yang ini 27 pohon, itu kali 70% hasilnya 18,9 juta. Totalnya sudah 24,9 juta. Nah, ini tetap ini masih dianggap harga pohonnya per pohonnya atau per kubiknya di angka 1 juta. Uang 24,9 juta ini misalkan dibelikan pohon lagi jadi 123 pohon. Nah, di tahun ke-15 itu dapat 2 kali panen, yaitu panen kedua dari 27 pohon senilai 13,5 juta, dan panen pertama dari 123 pohon yaitu senilai 86,1 juta. Dan di total sudah 99,6 juta. Nah, kita bisa lihat di mana uang 3,85 juta dalam 15 tahun bisa berangkat haji. Dalam 10 tahun bisa
berangkat umroh atau buat biaya pendidikan anak. Kemudian dalam 20 tahun ketika dibelikan lagi pohon itu bisa beli rumah dengan 457 juta. Atau dalam 25 tahun itu bisa menjadi dana pensiun di 2,2 miliar. Nah, ini rekan-rekan maksudnya insya Allah program penanaman pohon ini sangat luar biasa sekali jika kita lakukan tadi. Tanam pohon untung jual, tanam lebih banyak untung jual, tanam lebih banyak lagi untung jual. Artinya uang yang sedikit akan menjadi uang yang banyak dan maksimal untuk kita memiliki sebagai misalkan tabungan dana pensiun. Nah, kalau misalkan ini dianggap lama, rekan-rekan, ada juga paket yang lebih besar lagi, yaitu misalkan di sini paket 36 pohon. Nah, paket 36 pohon ini 3 kali lipatnya dari tadi, yaitu 11,55 juta dapat 36 pohon. Ini rekan-rekan, dalam jangka waktu 20 tahun saja sudah tembus 1,384 M atau dalam 25 dalam 25 tahun total sudah 2,23 miliar. Ini ketika misalkan tidak dibelikan lagi pohonnya hanya sampai di tahun ke-15. Bagaimana kalau misalkan yang lebih besar lagi? Nah, ini rekan-rekan rata-rata favoritnya memiliki pohon mulai dari sini, yaitu dimana si pemegang pohonnya itu menargetkan di 15 tahun kemudian sudah memiliki tabungan seperti ini 1,476 miliar, padahal hanya membeli 84 pohon dalam 15 tahun seperti ini. Nah, ini tinggal nanti sesuaikan rekan-rekan kemampuan finansialnya seperti apa. Ketika Anda memiliki jumlah dana yang besar atau uang sudah tidak menjadi masalah, saran saya jangan ragu untuk ambil kesempatan ini bersama perusahaan PT Global Agrobisnis, di mana sebuah perusahaan yang legalitasnya jelas, kemudian programnya jelas, proyek penanamannya jelas, kemudian pabriknya jelas, dari hulu ke hilir ada, kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu rekan-rekan. Program yang 1 hektar pun ada. Jika memang diperlukan, nanti saya jelaskan tentang program 1 hektar ini, di mana sangat enak sekali. Dan justru kalau bisa kita targetkan miliki 1 hektar pohon jabon di perusahaan ini melalui program kampanye menanam pohonnya. Nah, inilah berkahnya program ini rekan-rekan. Dari lahan yang tandus seperti ini kita bikin jadi hijau, dan alhamdulillah untuk testimoninya rekan-rekan bisa seperti ini, bisa dilihat nih siapa saja yang sudah menanam pohon di kita, dari mulai pejabat militer, kemudian ke ke anggota dewan dan lain-lain juga semuanya ada. Nah, ini mantan rektor UGM ambil paket 1 miliar. Beliau siapa? Profesor Ikhlasul Amal, mantan rektor UGM. Orang yang dituakan dan menjadi tokoh di dunia pendidikan. Tidak ragu rekan-rekan mengeluarkan dana 1 miliar untuk mengikuti program penghijauan ini. Hijaukan bumi, merahkan dompet. Hijaukan bumi untuk masa depan kita. Begitu rekan-rekan. Nah, kira-kira ada pertanyaan seperti ini rekan-rekan? Kira-kira menurut rekan-rekan bisakah program ini menjadi solusi untuk Indonesia? Insya Allah program ini sangat cocok sekali untuk Indonesia. Program yang sangat yang sangat baik untuk dikembangkan dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Mungkin begitu rekan-rekan program singkatnya tentang program ini. Lain kali kita lanjut tentang penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.